There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. Yo, ya. Kabar Pak? Alhamdulillah sehat Dio. Gimana dengan Pak Dio ini? Alhamdulillah sehat juga, alhamdulillah ini. Yang penting sehat lah ya Pak. Ya, jadi gini Pak, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Pak nggak sih bukan? Enggak Pak Dio, barusan udah selesai ini kerjaan. Udah kerjaan ya. Ya bicara tentang ini Pak, apa namanya yang dibicarakan kemarin kita janjian itu terkait observasi sebelum praobservasi sebelum supervisi kegiatan nanti. Oh iya, siap. Pak Rahmat ceritakan kemarin juga kan. Nah, sebelum masuk ke situ Pak, rencananya nih Pak, apa sih yang mau kita capai nih Pak, tujuannya ini Pak? Tujuan dari ini observasi yang memang kemarin kita bicarakan itu. Yang untuk hari ini sih saya mau ini Pak Dio sharing, berbagi informasi. Nanti saya nanya-nanya lah. Juga kan waktu praktek pembelajaran itu biar saya lebih siap lagi. Oke. Ini kan apa yang memang perlu saya siapkan, nanti saya siapkan gitu Pak Dio. Saya harus lebih siap lagi lah. Iya, jadi memang Praktek besok. penting kiranya sebelum melakukan apapun kita memang perlu menyiapkan hal itu agar jadi maksimal kan proses nanti pembelajarannya. Ya, sebelum itu aku pengen tahu dulu nih Pak, rencananya nih Pak Rahmat ini besok itu pada saat supervisi itu rencana mau pakai materi apa sih Pak? Karena aku belum paham. Ya, sesuai ini aja kemarin yang sudah saya siapkan itu tentang materi permainan bola besar di gerak dasar bola voli, permainan bola voli. Bola voli ya Pak? Ya, bola voli materinya bola voli. Bola voli. Bola voli. Oke, bola voli. Berarti kan perlu banyak sekali alat-alat yang untuk dipakai itu kan Pak. Kalau dalam bola voli itu kan ada apa? Ada bola ya, ada bola, ada semua. Nah itu apa saja persiapan yang Pak Rahmat siapkan gitu sebelum masuk dalam proses pembelajaran? Untuk materinya sendiri itu kan tadi permainan bola voli. Kemudian Iya. untuk tujuan pembelajarannya itu nanti anak ini siswa itu bisa menjelaskan sekaligus mempraktekkan Pak Bu. Praktek. Ya praktek Ya, juga oke. praktek tentang gerak dasar permainan bola voli ya. Jadi yang mungkin yang perlu saya siapkan untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu ya sudah pasti bolanya sendiri Bola. alatnya. Ya alatnya bola betul. Ya, bola. Kemudian ini saya bisa alat bantu seperti kursi mungkin kan untuk duduk agar anak itu lebih mudah dalam mempraktekkan ya. gerak dasar bola voli itu passing bawah Pak Dio, Passing. nanti passing ya passing bawah Ini ya Pak. ya passing bawah. Jadi mungkin itu bola terus kun itu juga Kun itu saya apa? perlu Gimana Pak? kun untuk pembatas itu agar area bermainnya itu tidak melenceng kemana-mana. Jadi pakai iya, pembatas ya, kun Pak. ya pembatas kun. Iya. Itu yang saya siapkan. Di samping juga perangkatnya ya sudah pasti saya persiapkan dari perangkatnya, kemudian ya medianya juga Media, pasti ya. sampai ke ini Pak Dio untuk lembar kerjanya untuk Oh, pesanan LKPD. itu juga iya ya Iya, LKPD juga, penting itu Pak, betul. juga mungkin akan saya siapkan gitu Pak Dio. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu memang penting kiranya disiapkan sebelum pembelajaran ya Pak, betul Ya. Pak. Nah, dari situ rencananya ini kompetensi apa sih yang sebenarnya yang Pak Rahmat itu ingin kembangkan dari siswa, terutama dari peserta didik kita. Selain itu juga dari Pak Rahmat sendiri juga seperti apa gitu. Oke, tahu sih Pak. Iya, di samping ya sudah pasti dari pedagogiknya juga Iya. kan pengelolaan kelas itu tadi Pengelolaan kelas. profesional pengelolaan siswa tentang dari Pak Rahmat ya. ya tentang permainan bola voli itu tadi. Siswa ya. Kompetensi ini juga Pak Dio sosial emosionalnya karena Oh, besok PSE ya ya? saya ngajar ini kelas 7A nih Pak Dio. Kelas Ini 7A. Ya, Wah, kita dari diri kita sendiri kan ngatur Dahsyat. emosi. Betul, Udah betul. tahu sendiri kelas 7A gimana. Iya. Ceritanya kan unik ini kelas 7A. Jadi saya harus mempersiapkan itu yang ingin saya kembangkan ya terutama emosi saya sendiri itu. Iya. Ini saya Iya, lebih selain matang lagi supaya lebih siap untuk masuk ke kelas 7A gitu. Ya, karena kalau gurunya siap, wah insya Allah Ya. siswanya juga siap nih. Wah, tapi saya yakin lah kalau Pak Rahmat pasti bisa Ya. lah. Selain itu untuk siswanya memang tidak hanya dari nilainya saja ya Pak ya, betul ya? Ya, Atau ya metodiknya? sudah pasti saya. Dari kognitifnya saja semua dinilai ya, semua akademiknya Ya sekaligus dari pengetahuannya juga
nanti juga ada keterampilan, jadi praktek sekaligus itu kan. Nanti Berarti rubrik penilaian juga ada Pak Rahmat ya? udah sampai Sudah siap evaluasinya. ya? Evaluasi sudah ya? Si- Nah dari hal itu kan pasti kan Pak Rahmat ini punya cara nih atau strategi nih, nah strategi apa nih yang kira-kira untuk mencapai kompetensi yang tadi Pak Rahmat ceritakan, aku pengen tahu nih kompetensi Samping mana sih, ya. berbagi sharing sama aku nih. Di samping menyiapkan atau melengkapi perangkatnya itu tadi ya, ini saya nanti akan sharing ke rekan yang lain Pak Dio yang Oke. bermain senior ini yang Iya. kemarin sukses. Sukses. Pak Fajar ini, Oh, Pak wali Fajar. kelasnya nih, Oh. hebat. Waktu masuk kelas 7A ini Kayak- bagus benar untuk mengelola kelas di kelas Betul 7A ini. Saya betul, perlu Pak belajar pada Pak Fajar ini bagaimana nanti cara saya mengatur emosi supaya ya lebih kondusif lagi kelas 7A ini kan memang agak unik ini, memang harus spesial. Penanganannya harus spesial. Iya, kita Makanya memang harus strategi sabar. saya mungkin ya bertanya ke wali kelas Wali terutama, kelas, kemudian kelas. rekan Guru. yang lain yang sudah melakukan kemarin, sudah supervisi juga di kelas 7A itu tadi, bagaimana cara mengelola kelas 7A supaya kondusif, supaya kita nyaman Nyaman, baik ya. untuk kita maupun untuk anak-anak gitu Pak. Jadi Strateginya gitu. strategi yang paling utama kalau tak bisa ambil garis besarnya artinya kolaborasi ya, baik dengan wali kelas dengan guru lain. Nah penting sih memang Pak untuk kolaborasi. Nah dari hal itu rencananya ini kapan mau dieksekusi nih? Langsung mau ditindaklanjuti kan rencananya ini, rencana sudah sampai berapa persen tadi? Ya sudah pasti secepatnya Pak. Secepatnya Karena ya. minggu depan kan sudah jadwalnya udah Beda lagi. sudah ketemu untuk materi pertemuan kedua ini kan. Jadi untuk minggu ini ya pasti saya lengkapi Oh ya, baik dari oke. perangkatnya maupun Perangkatnya media ya, berarti sudah mau dan lain selesai. sebagainya itu dalam minggu ini sudah targetnya selesai. Jadi kalau persentase ya sekarang sudah 70 70 sudah hampir selesai ya, 70%. untuk mengatur proses minggu ini target bisa selesai. Jadi minggu depan langsung eksekusi, kita praktek observasi itu tadi Pak. Jadi minggu depan kita bisa ketemu lagi ya Pak. Ya, siap. Aku tak supervisi lah, aku tak main ke ruangan Siap. Pak Rahmat, ngeliat lah. Sekaligus belajar dengan Pak Rahmat Oh nih. ya, Aku penasaran sekali, memang Pak Rahmat sudah nyiapin semua dari awal, kayaknya sudah siap sekali, harus sudah apa yang dia. Jadi dari kesemua itu apa namanya, apa yang bisa tak bantu gitu Pak? ya sudah pasti dukungan dari Pak Din kan. Lain nanti Pak Din juga kan waktu observasi nanti bisa melihat nanti apa yang memang perlu saya perbaiki, apa memang sudah baik, nanti yang mohon ditunjukkan, Iya. nanti ya yang sudah baik itu akan saya pertahankan, kemudian yang kurang ya sebisa mungkin saya perbaiki, gimana nanti supaya lebih baiknya ke depan untuk refleksi saya juga begitu Pak. Iya, terus saling refleksi ya Nanti Pak. alat-alatnya juga kan ya sedikit banyak, seperti kalau bisa nanti saya minta ini videonya Pak Dio, jadi Pak Siap, Dio kan siap. pintar kalau bikin Ah, kontennya, siap, jadi nanti siap. minta Nanti tolong saya video videokan juga dokumentasinya. sekalian dokumentasi, Terima jadi kasih, Pak. untuk arsip bahan evaluasi ya Pak. Ya siap, Refleksi. terima kasih. Ya itu paling ya intinya saya berharap bisa sukses. Jadi kita bareng-bareng saling belajar. Aku nanti insya Allah hadir pada saat Pak Rahmat melakukan pembelajaran sekaligus ya bahasanya supervisi lah Pak. Kita ngobrol di situ, aku tak lihat. Kalaupun memang ada keperluan apa yang memang bisa tak bantu, ya mungkin jangan segan-segan Pak Rahmat hubungin saya. Ya Terima Pak. kasih. Setelah ketemu Pak Dio ini saya jadi agak Lapang ya. pencerahannya sudah mulai terbuka ini Pak Dio. Dari yang kemarin ini sebelum ketemu Pak Dio ini saya sempat apa ya deg-degan, ragu apakah nanti yang saya siapkan ini Pak. berhasil atau tidak untuk nanti waktu praktek pembelajaran di kelas 7 itu tadi. Nah setelah ini sharing, berbagi informasi, ditanya Pak Dio ini apakah saya bisa, ternyata Pak Dio meyakinkan saya. Ya. Jadi saya mulai Yakin, tercerahkan, mulai semakin yakin. Dan besok saat praktek pembelajaran saya semakin siap begitu. Terima kasih Pak Dio Ya, atas ya. waktunya, meluangkan waktu untuk Ya. berbagi informasi. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Pak. Intinya saya yakin kalau Pak Rahmat ini pasti bisa melalui. Amin. Itu saja, malah saya udah nggak sabar nih. Ya. Udah nggak sabar pengen langsung ke kelas Pak Rahmat ini. Ya. Ya. Oke. Itu aja. Mungkin nanti kita ngobrol lanjut lagi Siap. pada saat proses supervisi, dan mungkin setelah itu nanti ada sedikit obrolan lagi di luar namanya Siap. pasca observasi lah ya Pak. Ya. Itu saja Pak. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak? Ya, terima kasih untuk Pak Dio untuk perjumpaan kita hari ini. Jadi besok mohon bantuannya, mohon dukungannya. Siap. Kiranya Pak Dio memang waktunya luang, Siap. mohon saya didampingi. Siap Gitu. Pak, saya pasti dampingi. Terima kasih Pak Dio. Nah, itu saja ya Pak. Saya selalu sukses pokoknya Sip. untuk semua.
Nah, cukup. Tarik atas tangannya. Badan lurus. Lurus ke depan, saling berhadapan. Geser kanan. Tuh, geser kanan. Tapi nyanyi nggak apa-apa. Nyanyi yang sekarang itu apa? Ini. Tangan cebol. Sana jauh. Cebol. Nah, badannya. Cebol. Badannya. Nih, pegang mati. Belok kanan. Kanan. Belok kanan semuanya, kanan. Nah, kanan. Belok kiri. Lompatannya yang tinggi. Dilihatin sini. Sana dilihatin. Ya. Tuh, Wow. Ya, beli dulu. Balap. Putar. Tarik, tebak. Balik. Panas tahu Bun. Ini ya. Lompat. Asik. Oke. Sampai garis, taruh. Go, lari belakang. Putarnya ke kiri. Oh, asik. Nih, lurus tengahnya, Pade. Nah. Adra, ambil fotonya. Kecil tuh. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Pak Dio.
Waduh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak Dio kabarnya? Ya ini agak sedikit meriang nih, makanya pakai jaket. Biasa cuaca memang panas, dingin. Sehat, Nah, Pak Dio. itu pakai jaket ini Pak. Ya jadi gini Pak, ya seperti yang kita agendakan sebelumnya kemarin pada saat setelah supervisi Pak. Iya. Itu kan ya seperti biasa dalam proses apapun pasti ada yang namanya evaluasi, refleksi dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk observasi kita atau pasca observasi namanya UCIN yang pasca observasi yang kita bicarakan kemarin Pak. Ya siap-siap. Nah ini saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Rahmat, minta waktunya ya agar yang Pak Rahmat kerjakan juga kan kemarin memang Pak Rahmat minta juga gimana Pak, seperti apa ya ini kita saling sharing gitu Pak. Siap. Nah ini ada pertanyaan sedikit Pak. Kemarin itu saya lihat Pak Rahmat tuh memang ya saya terkesima dengan apa yang Pak Rahmat kerjakan itu Pak, dari belajar tadi anak-anak aktif, kemudian memang mereka merasa sesuai kebutuhan mereka, jadi perangkat yang Pak Rahmat buat pun step by step telah terlewati seperti itu Pak. Nah ini mau saya tanya ini terkait perasaan Pak Rahmat setelah melakukan praktek mengajar kemarin, ya walaupun mungkin jarang diobservasi supervisi gitu kan, mungkin ada kegalauan. Nanti pengen tahu apa perasaan Pak Rahmat rasakan Setelah kemarin praktek ngajar itu yang pasti sesaat itu langsung plong Pak Dio. plong. Nah, Iya, iya. sempat deg-degan Deg-degan ya, ya. grogi, karena biasanya ngajar ya cuma ngajar itu kok di supervisi, Iya. ya, diawasi begitu, Iya. jadi agak grogi. Tapi setelah itu ya Plong. plong, lega udah pasti itu. Iya. Terus lebih semangat lagi, justru malah lebih semangat setelah kemarin praktek itu, jadi lebih antusias lagi Iya. karena sudah merasa lega gitu ya. Iya betul kan. Jadi perasaan pertama plong ini memang Ya. benar sih Pak, kalau kita nggak biasa ngajar gitu ada yang lihat kadang ngerasa deg-degan, tapi kalau sudah jalan ya pasti Ya. plong gitu ya Pak. Alhamdulillah sudah plong. Iya. Kemudian Pak, dari proses pembelajaran menurut Pak Rahmat, tujuan kemarin itu yang menjadi tujuan Pak Rahmat itu sudah tercapai belum? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri kemarin kan di RPP itu siswa dapat menjelaskan dan kemudian mempraktekkan gerak dasar passing bawah Ya. bola itu. Saya rasa sudah tercapai Pak Dio. Kemarin anak-anak sudah antusias, sudah aktif dapat mempraktekkan bagaimana gerak dasar passing bawah, Ya. kemudian passing atas juga sudah datar ini Pak Dio. Iya. Tujuannya sudah tercapai, terlihat dari anak sudah bisa Bisa. mempraktekkan. Ya memang saya lihat kemarin memang anak-anak langsung praktek sudah bisa semua ya Pak. Alhamdulillah. Sudah memang Pak Rahmat juga ngasih ininya contohnya juga langsung praktek langsung bisa gitu Pak. Ya dari hal itu apa sih yang memang yang sudah dilakukan Pak Rahmat yang memang menjadi perbedaan dari sebelumnya itu? Kemarin apa yang saya rencanakan di RPP itu alhamdulillah step by step sudah terlaksana Pak Dio. Iya, betul. Jadi saat pendahuluan saya memberikan pemanasan seperti permainan game itu, Ya, ice breaking ya, kayak gitu. kemudian saat inti saya menunjukkan baik itu dari saya sendiri mendemonstrasikan gerakan passing bawah, kemudian saya juga memberikan contoh dari temannya. Ya. Jadi temannya ada yang sudah mampu, kemudian saya tunjuk agar ya lebih memotivasi mereka lah. Oh ini temannya kok sudah bisa, berarti yang lain juga pasti bisa begitu. Yang sudah saya lakukan itu, kemudian dari gerak akhir dari kegiatan akhirnya pun saya memberikan refleksi kepada anak-anak itu sudah step by step sudah terlaksana semua Pak. Iya, banyak sekali memang runtut sekali yang sesuai RPP itu tak baca ya, mantap pokoknya. Nah tapi kan oke, ya seperti biasa pada proses pembelajaran itu kan pasti kita ngerasa walaupun saya lihat tadi Pak kemarin saya observasi saya supervisi itu Pak Rahmat tuh yang menurut saya sudah mantap sekali dari step by step, tapi pasti kita pribadi seorang guru itu pasti ngerasa wah ini kurang. Nah, menurut Pak Rahmat nih pribadi ada nggak yang kurang Pak dari proses pembelajaran Pak Rahmat setelah Pak Rahmat melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Ini berkaitan ini Pak Dio, kalau yang saya rasa masih kurang itu berkaitan dengan siapa anak ini minat anak Minat ya? pembelajaran itu
ilustrasi. Oke, Jadi oke. ada anak ini yang sukanya gambar Pak Dul, lebih seneng ke gambar-gambar. Gambar. Oke. Kemudian ada juga yang langsung praktek, kinestetiknya itu bagus, dia langsung pengen praktek itu langsung, nggak perlu dijelaskan, nggak perlu kasih gambar, itu pengennya langsung praktek begitu. Iya. Tapi yang ada juga yang seneng gambar, Gambar. terutama yang anak-anak yang sis ini putri Ya. seneng ke gambar, kalau lihat gambar itu seneng, kemudian baru mau mempraktekkan, karena kalau suruh praktek itu masih malu-malu. Jadi mungkin yang masih kurang itu gitu. Saya ingin memberikan bahan ajar media yang beragam begitu, agar apa yang memang yang ada anak yang senang gambar ini dapat ini melaksanakan sesuai gambar, kemudian ada yang senang kinestetiknya juga langsung ini terus begitu. Saya mungkin akan lebih beragam lagi untuk medianya. Iya, jadi Masih artinya kurang di situ Pak. ya masih ada yang pengennya lihat gambar, ada yang Iya. langsung praktek. Jadi strategi Pak Rahmat untuk mengatasi yang kurang menurut Pak Rahmat tadi, Pak Rahmat rencana tadi mau buat perangkat yang lebih beragam lagi ya Pak? Ya. Oke. Nah dari situ kan menurut Pak Rahmat, kalau tadi bicara tentang yang kurang pasti ada yang baiknya kan. Yang paling baik menurut Pak Rahmat itu apa dari proses pembelajaran kemarin? Itu yang sudah saya rasa baik, cukup baik kemarin. Nah ini anak-anak ini senang kalau pembelajaran itu sambil bermain Pak. Sambil bermain. Jadi banyak game. Lebih banyak gitu. Saya rasa itu kemarin anak kelas 7A lebih aktif atau lebih antusias, semangat itu kalau permainannya itu atau prakteknya itu diselingi permainan game gitu. Jadi mereka lebih semangat begitu. Kalau ada yang menang, oh saya menang Pak, senang mereka itu. Ya, karena seperti kompetisi kecil-kecilan Oh, gitu. oke, Pak. dibuat seperti kompetensi games Iya, ya. iya. Artinya jadi mereka terpacu ya Pak ya. Tidak seolah belajar, padahal mereka ya bermain, tapi juga belajar. Belajar. Oke. Mungkin itu yang saya pertahankan. Pertahankan. Jadi dari situ kita bisa apa namanya bisa lihat pengembangan yang sudah tercapai itu apa saja menurut Pak Rahmat sih? Area pengembangan kompetensi yang sudah tercapai. Kemarin ya beda bentuknya, Oke, sudah ya. Saya lihat juga mainan itu sudah kondusif, harus tidak seperti Biasa-biasanya ya. kemarin itu sudah mulai Biasa ya. fokus, kemudian dari pengetahuannya, keterampilannya juga sudah, kemudian ya itu Pak Dio. Mungkin untuk emosinya lebih mungkin nanti akan saya lebih berlatih lagi, lebih sharing sama guru yang lain Ya. lagi untuk pengaturan emosi. Tapi saya sudah sendiri. baik kalau saya lihat kemarin itu Pak sudah Alhamdulillah kemarin. sudah berjalan sukses lah. Nah dari hal tersebut Pak pasti Pak Rahmat ini punya strategi khusus untuk meningkatkan kompetensi. Jadi kalau seorang guru kan Pak Rahmat tahu harus terus berkembang kan Pak kompetensi. Nah menurut Pak Rahmat bagaimana strategi untuk meningkatkan kompetensi yang Pak Rahmat inginkan agar ke depan semakin baik lagi untuk sekolah kita ini SMP 48 ini? Pasti ya sharing sama guru yang Oke, lain. sharing ya. Kelas itu kemudian untuk meningkatkan kompetensi diri ya mengikuti pelatihan Pak Dio, Latihan ya. baik yang di pelatihan mandiri itu di PMM itu Oke, ya kita platform Merdeka Belajar itu ya. sudah pasti nanti saya akan ikut pelatihan di situ, kemudian saya juga akan meningkatkan di forum MKMP di situ kan mencari informasi MKMP dan kemudian di media sosial yang lain seperti YouTube kan sudah banyak Iya. praktek-praktek pembelajaran yang inovatif gitu. Oke, jadi ada 4 lah yang dapat saya garis besar. Saya ambil dari garis besar dari rencana kompetensi pertama sharing dengan guru artinya Ya, pasti itu. Pak Rahmat mau sharing ya. Ya kita saling sharing lah karena memang perlu kalau ke zaman sekarang kalau nggak kolaborasi Ya. nggak bisa. Nah dari keempat ini Pak targetnya itu kapan rencananya ini Pak? Kayak sharing, pelatihan mandiri, forum MGP dan Bapak mau lihat terus update Prosesnya ya secepatnya. Oke. langsung saya ini Pak rencanakan. Jadi saya rencana sudah membuat agenda lah jadwal-jadwal yang memang saya rencanakan ke depannya ini saya bikin catatan kecil gitu lah Pak. Biar saya ingat juga biar tidak lupa. Kalau boleh tahu nih kan rencana itu kan pasti rentang waktu nih misalnya dari kapan dari mulai besok bisa atau apa kalau tidak tahu Karena ini sudah akhir semester ya target secepatnya, jadi sebelum masuk tahun ajaran baru semester genap nanti ya dari rentang ini 3 bulanan Pak. 3 bulanan ya. Oke. Bisa sampai 6 bulan maksimal 6 bulan. Pokoknya antara 3 bulanan ini ya Pak. Ya. Oke, ya. Intinya seperti itu Pak. Jadi Pak Rahmat sudah punya target yang moga-moga bisa terlampaui targetnya, tercapai. Kalaupun memang perlu bantuan saya pribadi atau kami guru-guru jangan lupa komunikasikan terus terang saya pribadi sebagai
rekan Pak Rahmat, rekan Sedawa siap membantu apapun, yang penting Pak Rahmat komunikasi dengan kami. Terima kasih. Ini terima kasih banyak Pak Dio sudah meluangkan waktu. Jadi setelah di coaching Pak Dio ini saya semakin yakin tambah semangat motivasi saya karena mendapatkan ya apresiasi dari Pak Dio. Jadi apa yang saya kerjakan ternyata ada penilaian yang bagus dari Pak Dio. Terima kasih. Kemudian apa yang saya agak kurang ini sudah ada solusi dari Pak Dio. Kemudian saya akan berusaha untuk menindaklanjuti. Terima kasih Pak Dio untuk perjumpaan kita hari ini. Ya itu intinya tetap semangat, sukses terus, selalu komunikasi untuk kemajuan SMP Tangerang. Oke Pak, semangat.